Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky NTM, NIM 20044111399, kelas 3M Informatika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Manfaat jaringan komputer. Dengan jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, misalnya jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real time dengan bantuan jaringan komputer. Macam-macam jaringan komputer. Jaringan komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Local Area Network atau yang sering disingkat dengan LAN, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, misalnya warnet, kantor, ataupun sekolah. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Yang ketiga yaitu Mid Area Network atau WAN, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, misalnya sebuah negara, bahkan benua. Macam-macam topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah model jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer secara real menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Biasanya yang menggunakan model ini adalah jaringan berskala kecil dengan bus sebagai kabel tunggal menghubungkan semua perangkat jaringan. Yang kedua yaitu topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lain. Yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN chart untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Yang kelima yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan hanya menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung.
Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antara komputer untuk proses pertukaran data. Yang keenam yaitu topologi linear. Topologi linear atau biasanya disebut topologi bus beruntut. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap titik sambung pada setiap komputer. Yang ketujuh yaitu topologi tree. Topologi tree atau pohon merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu topologi hibrid. Topologi hibrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda. Pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda berhubungan satu sama lain, di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hibrid. Pengertian protokol pada jaringan komputer. Protokol adalah suatu aturan yang mendefinisikan fungsi yang terdapat di dalam sebuah jaringan komputer, seperti misalnya pengiriman pesan, pengiriman data, mengirimkan informasi dan fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima supaya komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan benar walaupun sistem yang terdapat dalam jaringan tersebut berbeda. Beberapa jaringan protokol. Yang pertama protokol internet, kedua TCP/IP, ketiga UDP, keempat RTP, kelima FTP, dan lain-lain. Internet dan intranet. Internet yaitu sifatnya umum atau terbuka. Artinya jaringan ini dapat diakses oleh siapa saja asalkan ia terhubung dengan jaringan internet. Jangkauan luas dan tanpa batas, artinya jaringan berada di mana saja dan dapat dijangkau di belahan dunia manapun. Sedangkan intranet yaitu sifatnya tertutup, artinya jaringan tersebut dibatasi dan hanya pengguna yang memiliki aksesnya saja yang dapat menggunakannya. Jangkauannya terbatas, artinya hanya mencakup area atau lokasi yang telah ditentukan sesuai yang dibutuhkan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.